Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuaim Abdullah, NIM 111811037 dari program studi Teknik Industri kelas B angkatan 2018 semester 4. Jadi di sini saya mau membedah jurnal. Jadi jurnal ini dari dosen kita, Pak Ririn atau Muhammad Ririn Rosidi, yang dibuat pada tanggal 2 Desember 2017. Jadi ini tentang menerapkan metode SDG. Jadi di sini judulnya analisis pengendalian mutu pada penjualan ikan badar atau tawes metode SDG di TPI UD Jazuli IB Gresik. Jadi UD atau usaha dagang Jazuli IB di TPI atau tempat pelelangan ikan yang di Lumpur Gresik itu telah menerapkan kualitas kontrol. Namun pada kenyataannya ada kerusakan ikan badar atau tawes pada tahun 2016 dengan persentase 17%. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian kualitas pada UD Jazuli IB atau usaha dagang Jazuli IB pada penangkapan ikan badar atau tawes dan sistem pengendalian mutu yang menggunakan kualitas statistik, pendekatan kontrol dengan pengendalian peta kendali dan biaya kualitas. Jadi hasil penelitian ini adalah implementasi quality control dalam pengolahan ikan badar atau tawes dalam memenuhi standar perusahaan. Jadi di sini kata kuncinya itu adalah ikan badar, kontrol kualitas statistik, dan peta kendali. Jadi ini adalah salah satu sektor agrobisnis yang memiliki potensi yang cukup besar, yaitu sektor perikanan. Produksi perikanan Indonesia berasal dari kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Dari data permintaan, berbagai jenis ikan yang bersumber dari konsumsi ikan terbanyak yang dihasilkan pada tahun 2018 adalah ikan lele 2.464 ton, ikan nila 1.384 ton, ikan gurame 1.040 ton, dan ikan mas 265 ton, ikan badar atau tawes 157 ton, udang galah 246 ton, dan ikan jenisnya 540 ton. Jadi oleh karena itu kelompok pembudidaya ikan jumlahnya meningkat 6,27%, yaitu dari 287 kelompok pada tahun 2005 menjadi 305 kelompok pada tahun 2006. Jadi sehubungan dengan meningkatnya permintaan dan banyaknya para pembudidaya ikan, maka kualitas produk ikan perlu ditingkatkan sehingga dapat memenuhi keinginan konsumen dari segi mutu ikan yang segar. Jadi sebagian dari hasil produksi digunakan untuk bahan baku pengolahan hasil perikanan dan sebagian hasil lainnya langsung dipasarkan untuk dikonsumsi secara segar. Jadi langsung saja ke metode. Jadi ini lokasi dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan di TPI Gresik atau tempat pelelangan ikan Gresik, yaitu satu-satunya tempat pelelangan ikan di kota Gresik yang hasil ikannya didapatkan dari hasil tambak atau budidaya ikan oleh para petani yang berada di seluruh wilayah Gresik. Jadi pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan metode propulsif dengan pertimbangan bahwa TPI Gresik mempunyai tujuan menghasilkan keuntungan bagi para petani budidaya ikan tambak di wilayah Gresik. Jadi di mana hasil harga jual akan lebih mahal dipengaruhi dari segi kualitas atau mutu ikan badar atau tawes tersebut, sehingga masyarakat khususnya para petani budidaya ikan badar atau tawes dari Gresik mendapatkan penghasilan yang maksimal dari kualitas ikan dan untuk berbagai produk ikan yang cenderung rentan terhadap kerusakan, yaitu
kerusakan struktur ikan, lembek atau putih atau pucat, warna mata ikan merah, dan insang ikan warna putih pucat. Terus langsung saja ke data responden. Data responden penelitian dan analisis data. Jadi di sini ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Jadi kalau data kuantitatif itu yang dicari pada penelitian ini adalah jumlah produksi pengolahan ikan badar atau tawes, atau jumlah kerusakan pengolahan ikan badar atau tua atau ikan badar atau tawes, atau harga jual ikan badar atau tawes, gaji karyawan, pengawasan mutu, quality control, biaya jaminan mutu, dan biaya uji mutu dalam pengolahan ikan badar atau tawes. Jadi itu termasuk data kualitatif. Kalau data kualitatif yang dicari antara lain mengenai situasi di TPI Gresik, organisasi perusahaan, dan pelaksanaan pengendalian mutu dan pengolahan ikan badar atau tawes. Jadi teknik pemilihan responden dilakukan secara purposif, yaitu 5 orang responden yang dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden merupakan seseorang yang dianggap mengerti serta memahami mengenai manajemen keuangan, proses pengendalian mutu ikan badar atau tawes, proses produksi atau penanganan dan pengolahan ikan badar atau tawes, serta mutu ikan di TPI Gresik UD atau usaha dagang Jazul IB, sehingga mampu memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi langsung saja ke rumus ya. Jadi kalau analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis sistem pengendalian mutu. Jadi di sini menggunakan pendekatan statistical quality control atau yang disebut SQC, yaitu peta kendali control chart untuk mengetahui batasan pengawasan mutu dengan rumus. Jadi rumusnya ini. Jadi yang pertama itu mencari rata-rata kerusakan. Proofnya itu P sama dengan X per N. Jadi keterangannya itu kalau P persentase kerusakan produk. Jadi hitungannya itu persen per tahun. Kalau X jumlah produk rusak atau kalau hitungannya itu kilogram per tahun. Kalau N itu jumlah produksi selama periode. Jadi kilogram per tahun. Yang kedua itu menentukan standar deviasi atau penyimpangan SP. Ini rumusnya ini. Jadi kalau menentukan standar deviasi ini, rumusnya ini kalau P itu persentase kerusakan per persen. Kalau SP ini standar deviasi atau penyimpangan, jadi hitungannya itu kilogram per tahun. Kalau N itu rata-rata produksi selama periode. Jadi kalau standar deviasi ini, kalau N ini rata-rata ini. Yang ketiga itu menentukan batas pengawasan. Jadi ini ada UCL dan LCL ini. Kalau UCL ini batasan pengawasan atas, kalau LCL ini batas pengawasan bawah. Jadi hitungannya juga sama. Kalau UCL ini hitungannya persen per tahun, kalau LCL ini juga persen per tahun juga. Jadi di sini ada analisis biaya mutu atau quality cost yang terdiri atas biaya pengawasan mutu atau yang disebut GCC. Jadi biaya jaminan mutu PAC atau yang disebut QAC, QAC. Ada total biaya atas mutu atau yang disebut TQC, dan Q atau yang disebut jumlah kerusakan yang seharusnya, dengan rumusnya. Jadi yang pertama ini biaya pengawasan mutu atau quality control cost. GCC sama dengan R kali O per Q bagi Q. Jadi kalau GCC ini total biaya pengawasan mutu, hitungannya ini rupiah per tahun. Kalau R jumlah produksi selama periode atau hitungannya itu kilogram per tahun. Kalau O ini biaya pengetesan, hitungannya itu rupiah per tahun. Kalau G hitungan jumlah ikan rusak selama periode atau hitungannya kilogram per tahun.
Yang kedua itu ada biaya jaminan mutu atau yang disebut quality assurance cost. Rumusnya juga QASI sama dengan C kali Q. Jadi keterangannya di sini kalau QASI itu total biaya jaminan mutu, hitungannya itu rupiah per tahun. Kalau C biaya jaminan mutu tiap kilogram rupiah per kilo. Kalau Q jumlah produk rusak selama periode kilogram per tahun. Selama periode itu jadi hitungannya itu kilogram per tahun. Yang ketiga ada biaya atas mutu atau yang disebut total quality cost. Rumusnya TQC sama dengan QCC ditambah QAC. Jadi kalau TQC ini total biaya atas mutu, hitungannya itu rupiah per tahun. Kalau QCC total biaya pengawasan mutu atau hitungannya itu rupiah per tahun. Kalau QAC total biaya jaminan mutu itu hitungannya rupiah per tahun. Yang keempat, jumlah kerusakan yang seharusnya Q. Ini Q ini rumusnya. Atau yang disebut Q. Q akar R kali O bagi C per C. Jadi di sini Q ini jumlah produk rusak seharusnya. Hitungannya itu kilogram per tahun. Kalau R itu jumlah produksi selama periode kilogram per tahun. Kalau O biaya pengetesan hitungannya rupiah per tahun. Kalau C biaya jaminan mutu tiap kilogram. Jadi ini hitungannya rupiah per kilo. Jadi langsung ke hasil dan pembahasan. Pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan badar atau tawes. Jadi berdasarkan hasil pengamatan dengan wawancara dengan responden, jadi diketahui UD Jazuli IB dalam mempertahankan mutu ikan badar atau tawes yang dihasilkan telah melaksanakan pengendalian mutu yang dilihat dari good manufacturing practice atau yang disebut GMP atau yang disebut GMP. Jadi GMP jadi ini langkah-langkahnya ini. Yang pertama itu penangkapan ikan badar atau tawes dilakukan permanenan atau penangkapan jika ikan badar atau tawes sudah besar atau berusia 3 bulan sampai 4 bulan waktu tunggu untuk penangkapan ikan badar atau tawes tersebut. Yang kedua itu proses sortasi satu ikan badar. Sortasi satu ikan badar atau tawes. Jadi sebelum ikan dimasukkan ke dalam keranjang, jadi ikan itu disortir. Proses sortir ini dilakukan di tambak atau di lahan petani budidaya ikan badar atau tawes sebelum dibawa ke TPI Gresik. Yang ketiga ini transportasi. Jadi setelah ikan dimasukkan ke dalam keranjang, ikan akan diberikan es. Jadi jika lokasi panen jauh, maka es yang diberikan juga banyak. Yang keempat ini penimbangan. Jadi ikan badar akan ditimbang sesuai dengan size atau ukuran sebelum dijual ke pembeli dengan skala besar maupun kecil. Yang kelima, proses transaksi dan sortir 2 oleh pembeli. Jadi setelah dilakukannya penimbangan, terjadilah transaksi sesuai ukuran ikan dan tingkat kualitas badar atau tawes itu sendiri. Jadi kalau sudah disepakati, ikan badar itu akan disortir kembali untuk memastikan apakah sesuai dengan ukuran dan tingkat kesegaran ikan. Kalau ukuran dan kesegaran ikan sudah sesuai, maka ikan tersebut tidak ada masalah. Begitu pula sebaliknya. Tapi jika ikan ditemukan dalam kondisi tidak fresh, maka harga jualnya akan murah. Harga jualnya juga akan diturunkan. Yang keenam itu proses pengepakan. Jadi proses pengepakan akan dilakukan setelah tidak ada masalah oleh kedua belah pihak. Jadi pengepakan ini dimasukkan ke dalam bak penyimpanan yang
sudah berisi es, jadi siap dijual oleh konsumen atau pasar tradisional. Jadi ini sistem pengendalian mutu dengan pendekatan statistical quality control atau analisis peta kendali atau yang disebut control chart. Jadi ini grafiknya, persentase kerusakannya ini. Jadi berdasarkan perhitungan peta kendali control chart didapatkan standar deviasi atau pembudidaya ikan badar atau tawes untuk mendapatkan ikan tersebut sangatlah sulit di UD Jazuli IB di Timur, sehingga didapatkan batas atas pengawasan sebesar 23.757,2373 atau 23%. Batas tengah pengawasan sebesar 17.732 atau 17%, dan batas bawah pengawasan sebesar 11.708 atau 11%. Jadi dengan grafik peta kendali atau control chart, jadi grafiknya seperti ini. Jadi data ini diperoleh tidak seluruhnya berada dalam batas kendali yang telah ditentukan, bahkan masih ada yang keluar dari batas kendali. Ada analisis biaya mutu atau quality cost, biaya mutu kerusakan pengolahan ikan badar atau tawes beku yang seharusnya, atau yang disebut Q. Jadi sebelum mengetahui biaya mutu itu yang ditanggung oleh usaha dagang ini, dengan jumlah kerusakan pengolahan ikan seharusnya Q, maka terlebih dahulu dicari biaya-biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pengendalian mutu. Jadi sebagai berikut. Jadi yang pertama ini biaya pengawasan mutu terdiri atas jumlah produksi selama tahun 2016 atau R, yaitu sebesar 212.792 kg. Terus yang kedua, biaya tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengendalian mutu selama tahun 2016, yaitu satu orang tenaga kerja dengan gaji per bulan 3 juta, sehingga selama 1 tahun sebesar 3 juta kali 12, 36 juta. Dan perusahaan menggunakan alat bantu termometer untuk proses pengendalian mutu selama pengolahan ikan badar atau tawes. Jadi hitungannya ini biaya penyusutan termometer, pembelian dikurangi nilai sisa, dibagi umur ekonomis. Jadi pembeliannya ini 400.000 dikurangi 0 dibagi 5 tahun, ketemunya 80.000. Selanjutnya, perusahaan melakukan kegiatan pengendalian mutu rata-rata setiap bulan sebanyak 4 kali, di mana pengendalian mutu dilakukan pada saat proses pengolahan ikan. Jadi
Selama tahun 2016, perusahaan melakukan pengendalian mutu sebanyak 3 kali 9 atau 27 kali. Jadi biaya pengetesan 36 juta ditambah 80.000 dibagi 27, ketemunya 1.336.396. Yang kedua, biaya jaminan mutu atau C. Jadi harga jual rata-rata per kilo untuk jenis ikan badar adalah sebesar 212.000. Besarnya biaya jaminan mutu setiap kilo itu dari harga jual rata-rata per kilo ini 12.000 rata-ratanya. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditentukan jumlah ikan yang rusak. Ikan rusak yang menanggung biaya terendah atau yang disebut Q. Jadi ini rumusnya, R-nya ini 200 R kali akar R kali O bagi C. R-nya ini 212.792 dikali 1.336.296 dibagi rata-rata ini C. Dibagi besarnya biaya jaminan mutu 12.000. Hasilnya 23.696. Akar 23.696 itu 4.867,86 kilo. Jadi dengan demikian biaya mutu atau yang disebut quality cost yang ditanggung oleh UD atau usaha dagang Jazuli IB DTP Gresik dengan jumlah kerusakan ikan badar atau tawes seharusnya atau yang disebut Q adalah ini. Yang pertama, biaya pengawasan mutu atau QCC. Jadi R kali 0 bagi Q berarti 11.792 dikali 1.336.296 dibagi 4.867,86 kilo, ketemunya 58.414.395. Yang kedua, biaya jaminan mutu atau QEC. Jadi rumusnya C kali Q. Jadi C-nya tadi 12.000 dikali Q-nya tadi 4.867,86 kilo. Jadi ketemunya 58.414.320. Yang ketiga, total biaya atas mutu atau yang disebut TKC. Jadi terus rumusnya QCC ditambah QAC. Yang QCC-nya tadi 58.414.395 ditambah 58.414.320. Hasilnya 116.828. Lalu menghitung biaya mutu kerusakan pengolahan ikan badar atau tawes beku di perusahaan. Jadi yang pertama, biaya pengawasan mutu. Rumusnya QCC R kali 0 per Q. Jadi R-nya ini 212.792 kilo dikali 1.336.296 dibagi 1.517 kilo, ketemunya 187.404 kilo. Yang kedua, biaya jaminan mutu QEC. Rumusnya C kali Q. C-nya 12.000, Q-nya dikali Q 1.517 kilo, ketemunya 18.204.000.
Yang ketiga, total biaya atas mutu. Rumusnya GCC ditambah GAC. GCC-nya tadi 187.440.404 ditambah GAC. GAC-nya tadi 18.204.000. Ketemunya 205.648.404. Jadi kesimpulannya yaitu karena kerusakan ikan masih ada yang keluar dari batas kendali, jadi intensitas pengendalian mutu yang dilakukan perusahaan masih longgar. Jadi karena biaya mutu yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan biaya mutu yang seharusnya, yaitu GCC-nya sebesar 187.444.404, terus GAC-nya sebesar 18.204.000, dan TTC-nya sebesar 205.648.404 dengan tingkat kerusakan sebesar 1.517 kilo. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jadi maka peneliti dapat menyarankan perusahaan untuk perlu meningkatkan pengawasan pengendalian mutu produk secara kontinu guna menekan angka kerusakan pada ikan badar atau tawes, serta memberikan pengetahuan, pengarahan, dan training pada saat penangkapan ikan badar berlangsung di tempat petani pembudidaya ikan atau badar tawes untuk mengikuti proses yang benar. Selain itu, perlu dibuat prosedur operasi standar atau SOP penangkapan ikan badar tawes, yaitu kalau ikan badar tawes sudah ditangkap tidak boleh taruh lama di air pada saat penangkapan berlangsung. Jadi ikan badar ikannya setelah disortir akan ditaruh pada keranjang dan langsung diberikan es batu, banyak aja sedikitnya pemberian es bergantung pada jarak tempuh KTPI Gresik. Jadi supaya ikan bisa terjaga kesegarannya. Untuk semuanya terima kasih. Mohon maaf bila masih kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.